Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang penistaan dan juga penghinaan yang berbau sara yang dilontarkan oleh Ustadz Agustan, di mana teman-teman sekalian dia sampaikan bahwa orang Kristen itu binatang ya, orang Kristen itu anjing-anjing, dan orang Kristen itu orang-orang yang impoten ya, jadi tidak kuat tanpa adanya obat kuat. Ya, jadi orang Kristen itu tidak bisa ereksi ya. Jadi orang impoten itu kan ya artinya kan teman-teman saya tidak normal ya. Jadi harus pakai obat kuat dulu baru dia bisa erection. Ini menurut Ustaz Agustan dan orang-orang Kristen semacam itu. Nah, ini sebenarnya dia menyerang pribadi teman-teman sekalian. Dia sedang menyerang pribadi bahwasanya orang Kristen itu ya bajingan-bajingan kata dia ya. Bahkan dia sempat katakan bahwa orang Kristen itu anjing teman-teman sekalian. Ya anjing gereja. Ini buat saya sudah kelewatan, ini sudah keterlaluan dalam penghinaan. Dan pertanyaannya apakah Kapolri ya ketika nonton video ini akan diam saja ya? Mari kita lihat teman-teman. Saya harap video ini nanti teman-teman akan viralkan. Ya, seperti Ustadz Nanda juga saya sudah bahas tentang penghinaannya. Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Somad, ya dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya kita sudah viralkan. Dan kiranya ya itu sampai ke Kapolri sehingga bisa diproses hal ini teman-teman sekalian. Nah, untuk menanggapi Pak Agustan, mari kita terlebih dahulu untuk menonton videonya supaya kita tidak gagal paham teman-teman sekalian. Nanti dituduh lagi, oh itu fitnah, itu dari si Pak Arif ini ya, itu menipu gitu ya. Padahal tidak seperti ini dilakukan oleh Agustan. Untuk itu saya kasih buktinya. Mari kita langsung saja untuk melihat videonya, apa yang dia sampaikan. Ini langsung dari channelnya. Oke teman-teman sekalian, berikut videonya. Bersama dengan saya Agustan. Saudara, saya mau katakan kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat ya. Kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara, harus menggunakan obat kuat ya. Jadi ketika tidak ada obat kuat ya tidak bisa apa-apa. Artinya kalau tidak ada amanat agung ya, bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat ya. Jadi mereka itu kan pada ipoten semua. Ketika nggak ada obat kuat ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara. Ya kan? Dengan penjajahannya ya, dengan cuci otaknya ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten ya. Jadi memang ini agama-agama yang impoten, saudara ya, jadi dia nggak bisa ereksi tanpa obat kuat gitu. Jadi sebetulnya mah udah musnah ini agama ini, tapi karena itu tadi ya, tiap nggak bisa ereksi ya minum obat kuat ya, jadinya bisa meneruskan generasinya. Minum obat kuatnya pakai apa ya? Pakai amanat agung ya. Ini mah sampah ini ya, sampah ini sebenarnya, ini sampah. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu ya. Bajingan tengik kalian itu ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsat kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya. Memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing ya. Anjing ya.
kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Baik, teman-teman sekalian, itu sangat jelas sekali ya apa yang kita sudah dengarkan dari Agustan sendiri yang berkata bahwasanya orang Kristen itu orang-orang impoten ya, yang tidak bisa reaksi tanpa obat kuat. Dan dia menyamakan teman-teman sekalian obat kuat itu yaitu amanat agung ya. Nah, apa amanat agung yang dia maksud? Amanat agung adalah tentang perintah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya, dan karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini merupakan amanat agung. Dan ini yang dikatakan, ya dia samakan dengan obat kuat. Jadi orang Kristen itu minum obat kuat inilah baru bisa erection. Jadi memperbanyak itu agamanya. Sebenarnya katanya sudah musnah, tapi karena mereka minum obat kuat ini, yaitu amanat agung, sehingga orang Kristen ini akan terus semakin berkembang. Jadi logikanya bagaimana teman-teman sekalian? Jadi nampak sekali bahwa Ustadz Agustan ini sedang menanamkan rasa kebencian kepada orang Kristen. Dan kita sudah bongkar dalam satu rekaman teman-teman sekalian bahwa dia sebenarnya sakit hati ya kepada orang-orang Kristen, kepada para pendeta, tokoh agama Kristen. Kenapa? Karena waktu dia jadi mahasiswa praktek waktu itu, bantu-bantu di gereja, dia ya dikecewain ya. Ya salah sendiri dong ya. Kenapa mengandalkan manusia? Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh harapannya kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seharusnya Anda menaruh harapan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Akhirnya Anda kecewa dan murtad. Tinggalkan Yesus, masuk ke agama Islam yang katanya mendapatkan hidayah, yang katanya dapat agama yang benar, tapi kehidupannya, penyampaiannya, pembahasannya setiap dia ceramah adalah penistaan, penghinaan terhadap orang Kristen. Nah teman-teman sekalian sangat lucu sekali dia katakan bahwasanya itu orang Kristen itu menyebarkan agamanya dengan menggunakan super mie, indomie ya, tentang cuci otaknya lah. Nah pertanyaannya, yang selama ini lakukan hal yang Anda ucapkan ini Agustan siapa? Justru para ulama Anda. Kan beredar video dulu. Ustadz Nababan dan juga mantan menteri luar negeri ya, yang sempat heboh untuk mengislamkannya Selatan. Dengan apa? Membuka lowongan pekerjaan, menikahkan secara massal. Dan kita lihat juga di Papua dilakukan juga visi misi demikian, kasih bantuan, kasih uang ini. Ini dari agama Islam yang melakukan hal itu. Jadi harusnya Anda sadar dengan itu. Ya, jadi udah begitu banyak sekali penistaan yang dilakukan oleh Agustan. Yang berikut teman-teman sekalian, dia katakan bahwa orang Kristen itu adalah anjing-anjing tengik. Ya, jadi orang Kristen itu bajingan-bajingan katanya. Jelas ini dia menyerang pribadi teman-teman. Dan ini melanggar undang-undang ITE. Ya, mengurus agama lain, menghina agama lain, kepercayaan orang lain. Maka dikatakan agama Kristen itu agama terlaknat. Ya. Bagaimana jika hal ini dibalik ya? Dan itu diperkatakan kepada Islam. Maka yang akan terjadi teman-teman sekalian, itu umat Islam akan demo bertubi-tubi. Karena para ustadznya mengajarkan, jika agamamu dihina lalu Anda diam, ganti saja bajumu. Ganti aja, jangan lagi pakai pakaian Islam. Jadi jangan biarkan agamamu dihidup. Biar penumpahan darah, biar itu apapun yang terjadi. Bela agama. Nah kalau orang Kristen melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Agustan ini, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Perang dunia. Perang agama terjadi. Untung saja orang Kristen tidak seperti otak-otaknya para kadrun ya. Tidak seperti otak Agustan ini. Yang mengadu domba. Yang memfitnah. Merasa diri mereka yang korban. Padahal selama ini siapa jadi korban? Penghinaan yang dilakukan selama ini adalah dari YouTuber kalian ya. Ustadz Nadar, Ustadz Felix, Ahmad Kaitnama, Yewaloni ini, Abdul Somad, ya, Ustadz Nababan, Ustadz Mujir. Hampir semua para ustadz penceramah-penceramah ini menghina kekristenan. Mengutip ayat Alkitab dan menafsirkannya sembarangan. Bahkan sedang viral tentang Ahmad Kaitnama yang menafsirkan kitab Mazmur 136 ayat 1. Dikatakan di sana itu ada nama Ahmadu. Maka dia cocok logikan kepada nama Nabi Muhammad.
Ini udah keliru. Ngutip Alkitab. Muhammad KC saja hanya menunjukkan itu bahwa itu Muhammad dekat dengan jin, dia udah dianggap sebagai penista agama, udah diproses dan ditangkap saat ini. Jadi kepada pihak yang berwajib, ini kalau menonton video ini perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan ini. Ini nyata-nyatanya memang menghina kekristenan, menista agama Kristen dan juga menyerang pribadi. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi mungkin seperti ini komentar saya teman-teman sekalian. Kiranya hal ini teman-teman sudi untuk sebarkan, ya share ke media sosial saudara. Ya, dengan begitu kalian sudah membantu pelayanan kami. Dengan begitu kalian sudah mendukung program pengkabaran Injil yang kami lakukan di media sosial ini. Selain kami membela iman kita teman-teman sekalian, ada firman Tuhan yang harus kita sampaikan. Seperti tadi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini sudah penyampaian Injil. Orang Islam akan nonton ini. Ini secara tidak langsung kita menyampaikan Injil, sekaligus untuk kita membela dan meluruskan apa yang menjadi tuduhan dan fitnahan mereka. Seperti dilakukan oleh Ustaz Nadar, nuduh Yesus menikah. Nah, dalam channel TV Laskar Kristus, kita menjawab itu semua. TV Laskar Kristus tidak punya mental sedikit cengeng lalu melaporkan ke polisi. Ngajak umat Kristen, ngajak para pengikut TV Laskar Kristus ini, ayo kita laporkan ini. Tidak teman-teman sekalian. Biarkan sendiri. Yang para aparat kepolisian. Serahkan kepada mereka. Dan jika mereka pun tidak menerima akibat dari perbuatan mereka di dunia ini. Di akhirat. Di akhir zaman. Di penghakiman nantinya. Mereka akan tanggung semua. Mereka akan pertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Sebab Yesus berkata, menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula kamu akan dihukum. Jadi silakan, biarkan saja. Intinya kita membela, meluruskan, dan memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada iman kita. Jadi sekian dari saya teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Nantikan saya di video-video berikutnya. God bless you.